Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 48. Semua orang juga seperti itu, bukan? Bangun dari tidur pasti selalu terdiam sesaat untuk mengumpulkan nyawa. Namun tak sedikit orang juga berharap bahwa bangun dari tidur bukan berarti bangun kepada kenyataan yang pahit. Maaf dan ada tamu di bawah, ucap Bi Uma. Bilang aja Bi, aku lagi gak bisa diganggu untuk hari ini. Aku lagi gak mau ketemu siapa-siapa, tegas Aksa masih memejamkan matanya. Tapi dan dia bilang namanya Pak Haikal dan dia juga bilang ada urusan pribadi dengan dan Aksa. Dia maksa banget dan ucap Bi Uma masih dari balik pintu kamar Aksa. Mendengar nama Haikal, Aksa tersontak bangun dari rebahnya. Apa masih ada yang harus diperbaiki? Apa masih ada masalah yang belum selesai dengan sempurna? Haikal? Aksa mengusap-usap kasar wajahnya. Dengan sedikit keras, ia juga meyakinkan dirinya bahwa saat itu ia sudah benar-benar terbangun dan bukan sedang dalam alam mimpi. Mau apa dia kesini? Belum cukup puas dia karena telah memenangkan pertandingan saat itu. Apa belum puas setelah menjadi juara? Kenapa masih harus mendatangiku yang mengalami kekalahan? Gumam Aksa sambil mengepalkan tangannya kuat. Aksa keluar dari kamarnya dengan wajah yang masih sayu. Matanya terlihat cukup sembab karena air mata yang tak kunjung berhenti membasahi pipinya. Dilihatnya wajah Haikal, laki-laki yang sudah memenangkan kompetisi untuk mendapatkan hati Evelyn. Jika sudah juara, untuk apa kembali pada mereka yang telah terkalahkan? Ada perlu apa Anda kesini? Tanya Aksa langsung. Saya hanya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa saya adalah suami Evelyn, ucap Haikal terjeda. Tanpa Anda memproklamasikan hal itu juga saya sudah tahu lebih dulu. Tidak usah memberitahu saya lagi, tidak perlu, seru Aksa masih mencoba bersabar. Tunggu dulu, biarkan saya selesai berbicara lebih dulu, timpal Haikal. Aksa memberikan kode untuk Haikal melanjutkan ucapannya. Ia sedikit berharap bahwa tidak akan ada lagi masalah yang terselip di antara masalah besar yang sudah terselesaikan. Saya sebagai suami Evelyn, sama sekali tidak akan pernah ikhlas sampai kapanpun, jika Anda masih saja menghantui hidup Evelyn dan merusak hubungan kami sebagai suami istri, tegas Haikal menekankan. Apaan sih, bisa gak kalau ngomong tuh yang jelas? Anda pagi-pagi buta datang ke rumah orang, udah gak pakai sopan santun, pakai segala ngomong hal yang gak jelas lagi, seru Aksa tak mengerti. Anda jangan pura-pura bodoh.
Anda sengaja kan mengganggu hidup Evelyn, supaya dia kembali ke Anda, tanya Haikal naik darah. Dengar ya, saya tidak pernah sekalipun mengganggu hidup Anda atau hidup istri Anda. Jangan asal menuduh jika Anda tidak memiliki bukti, seru Aksa tak mau kalah. Asal Anda tahu, akhir-akhir ini Evelyn selalu mencari-cari alasan untuk berdebat dengan saya. Bahkan dia juga berniat untuk pisah dengan saya. Ini semua pasti karena hasutan Anda kan, seru Haikal semakin membara. Anda jangan asal menuduh ya. Semenjak Anda menikahi Evelyn, saya sudah tidak pernah lagi menghubungi Evelyn. Sekarang Anda pergi dari rumah saya. Kehadiran Anda sangat mengganggu di sini, seru Aksa mengusir Haikal dengan tidak hormat. Bukannya mengangkat kaki dari rumah itu, tapi Haikal malah mengepalkan tangannya semakin kuat. Mendengar ucapan Aksa yang mengusirnya, amarahnya kian memuncak. Asteris Bruker, Haikal memukul wajah Aksa dengan sangat kuat. Ia melampiaskan segala emosi yang tak bisa tertahan lagi. Hidungnya kembang kempis kala emosi yang mengembung telah sampai pada hilir. Itu untuk sikap kurang ajar Anda pada istri saya. Aksa jatuh tersungkur dengan luka berdarah di sudut bibirnya. Ia meringis karena menahan perih yang terasa pada seluruh wajahnya. Dan Aksa, ya ampun, ada apa ini? Udah ya Tuan, Tuan saya mohon jangan ada pengkelahian di sini, ucap Bi Uma menjadi tameng untuk Aksa. Haikal merapikan jasnya yang terlihat berantakan. Ia mencoba menetralkan deru nafasnya yang sangat berantakan. Jiwanya kembali berdiskusi untuk sekedar mengembalikan merahnya pada posisi sebelumnya. Ingat Aksa, jika sampai kamu berani mengganggu Evelyn lagi, saya tidak akan segan-segan untuk meremukan tulang rusukmu, seru Haikal mengancam. Setelah melontarkan kalimat ancaman pada Aksa, ia melangkahkan kakinya dengan yakin untuk keluar dari rumah itu. Tapi sayangnya, suara Aksa kembali membengkakkan telinganya. Hei Haikal, jika kamu udah gak sanggup lagi menjaga Evelyn, biarkan saya untuk menjaganya. Dan lepaskan dia dengan mudah, jangan dipersulit. Evelyn berhak bahagia. Jika kamu gak mampu membahagiakan dia, biar saya yang akan membahagiakan dia, seru Aksa semakin menantang. Wajah Haikal kembali memerah. Panas yang telah dikembalikan ke tempat semula kini beranjak menjalar kembali memenuhi ruang emosi. Lalu menghasilkan riak dan menyingkirkan tenang. Apa kamu bilang? Tanya Haikal yang berusaha memukul Aksa kembali. Tapi lagi-lagi dihalangi oleh Bi Uma yang mencoba melindungi sang tuan. Udah Tuan, cukup. Jangan berkelahi di sini Tuan. Saya mohon Tuan. Tolong pergi dari sini, ucap Bi Uma memohon. Sepertinya saya salah karena menghampiri Anda di rumah ini, banyak yang menjaga Anda. Tapi tenang aja, kita masih ada waktu di lain hari. Saya akan menunggu Anda. Ingat itu Aksa. Fajar menyingsing beranjak menuju singgasananya, melakukan tugas untuk menyambut segala insan yang tak pernah berhenti memiliki urusan. Fajar yang seakan-akan mengejar semua makhluk untuk selalu berbuat baik hingga pada saatnya nanti waktu berakhir, ia tak akan pernah lagi terlihat dan menampakkan diri.
Hai Fajar, aku Senja. Apakah menjadi Fajar itu jauh lebih menyenangkan daripada menjadi Senja? Batin Senja menatap keluar jendela kamar rawat. Rasanya ia sangat ingin menyentuh tetesan embun yang membasahi dedaunan. Mungkin bisa saja, tapi sayangnya keinginannya juga diiringi sejuknya hati saat tak memiliki masalah. Ah bodoh, nampak sekali bodohnya. Bukankah setiap manusia selalu memiliki masalah? Jika tak ada masalah, itu berarti urusan telah selesai dan harusnya manusia itu sudah kembali pada keabadian. Dulu masalahku hanya sebatas melupakan dan mengobati apa yang telah terluka. Dan kupikir itu adalah masalah yang paling berat. Nyatanya tidak, gumam Senja menyentuh hangat. Setiap manusia juga pasti akan berpikir, akulah manusia yang memiliki kehidupan paling buruk. Tapi realita takkan pernah berpihak yang sama seperti itu. Mereka seakan-akan berlomba. Berlarian sejauh mungkin, berteriak sekencang mungkin pada setiap telinga yang ditemuinya. Menyapa dan memberitahu segala raga yang terlihat baik-baik saja bahwa merekalah adalah orang paling sial di dunia ini. Punya hobi baru ya kamu tuh? Tanya Fauzan mengagetkan. Apaan sih, aku lagi gak ngejalanin hobiku kok, bantah Senja. Itu melamun jadi hobi baru kamu kan sekarang? Aku lihat akhir-akhir ini kamu jadi suka melamun. Kenapa sih? Tuntutan ekonomi, ucap Fauzan mengejek. Mana ada sih aku melamun, bantah Senja lagi. Gak melamun, cuma bengong, sindir Fauzan yang tak mau kalah. Senja terdiam, rasanya ia tak ada mood untuk beradu argumen dengan sang suami. Terlebih untuk perdebatan yang didasari oleh hal yang sama sekali tak penting untuk dipermasalahkan. Ya udah makan dulu tuh kamu, tadi aku udah beliin sarapan buat kamu. Kalau perut kamu gak mau makan, biarin mulut kamu yang mengunyah. Ada perut lain yang butuh asupan nutrisi hanya dari mulut kamu. Senja menatap sang suami heran. Ia tak menyadari bahwa yang Fauzan maksud adalah janin yang ada di dalam kandungan Senja. Ia masih saja bertengkar dengan batinnya untuk segala hal yang tak tahu kapan penyelesaiannya. Janinmu, ia masih bergantung untuk makan melalui plasenta di dalam tubuh kamu. Jadi kalau kamu gak makan, dia juga akan ikut kelaparan, paham? Tanya Fauzan menjelaskan. Iya, aku makan. Diraihnya sebuah kotak makan berisi sarapan yang tadi dibeli oleh Fauzan di kantin. Mereka pun mengisi kekosongan perut dengan saling diam dan menikmati makanan di hadapannya. Fauzan, panggil Senja. Fauzan hanya menoleh sesaat, lalu ia kembali menikmati menu sarapannya lagi. Ia berpikir bahwa emosi yang tak bisa dikendalikan juga pasti ada ikut campur kekosongan lambung. Jadi sebelum adanya perdebatan lagi, ia sudah harus memastikan bahwa perutnya terisi dengan sempurna. Aku mau nanya sesuatu, ucap Senja memberanikan diri. Apa? Singkat Fauzan. Kenapa dulu kamu mau menikahiku? Apa alasan kamu yang sebenarnya? Tanya Senja penasaran. Memangnya aku belum pernah cerita ke kamu ya? Kayaknya udah pernah deh, ucap Fauzan mengingat-ingat. Alasan yang sebenarnya mah belum. Kalau yang lainnya udah deh, ucap Senja.
Saat itu aku sedang hancur. Hancur sehancur-hancurnya, hingga aku tak tahu lagi bagaimana caranya untuk sekedar bangkit dan berdiri tegap. Kamu pernah hancur juga? Tanya Senja seakan tak percaya. Semua orang pernah merasakan itu, sayang. Aku dikhianati. Rasanya sangat nikmat. Nikmat untuk segera dilupakan. Seorang Ganendra Fauzan Arsyadinata pernah dikhianati. Emang ada orang yang berani mengkhianati kamu? Emang ada perempuan yang gak lulu dan klepek-klepek karena tatapan sadis matamu itu? Tanya Senja tak percaya. Namun di balik kalimat ketidakpercayaannya, Senja menyembunyikan sindirannya. Bagai membangunkan seekor singa yang tengah terlelap, Senja tak sadar bahwa Fauzan menghentikan kunyahannya. Ada, kamu? Oh aku? Emangnya aku mengkhianati kamu dengan apa? Tanya Senja membela diri. Dengan tidak mencintaiku. Aku kan kemarin udah bilang ke kamu tentang perasaanku, kenapa masih aja dibahas? Kamu gak percaya sama aku. Kamu gak percaya sama hati dan perasaanku. Jadi siapa sekarang yang mengabaikan kepercayaan hati? Aku atau kamu? Mendengar kalimat panjang lebar dari mulut sang istri, Fauzan pun tak dapat lagi menahan rindunya. Dikecupnya lembut bibir yang sepertinya belum selesai berpidato itu. Ih, bisa gak sih kamu tuh, kalau aku lagi ngomong jangan sedikit-sedikit langsung nyosor gitu loh. Dengerin aku dulu, lagi ngomong aku ini loh, aku lagi marah-marah loh. Hargai kemarahan aku ini dong, seru Senja semakin kesal. Iya apa sayang, aku percaya kok sama kamu. Terus tadi maksud kamu apa? Siapa yang pernah mengkhianati kamu? Tanya Senja semakin penasaran. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.